Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Zuzi di pembelajaran biologi kelas 11. Hari ini masih di bab pertama, kita akan membahas tentang mekanisme transfer pada membran sel. Jadi, gerakan molekul atau ion membran sel dan organel-organel lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk, apalagi di keseharian kalian. Ya, seperti kalian mau menuangkan sirup ke dalam air, ternyata itu ada mekanisme transfer membrannya loh. Jadi, tetap memperhatikan Bu Zizi sedang menjelaskan ya. Slide pertama yaitu mekanisme transfer pada membran sel. Perlu kalian ketahui, ternyata mekanisme transfer pada membran sel bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian tanpa kalian sadari. Contoh, kalian lagi panas-panas mau minum sirup. Pasti sirupnya itu kalian campur ke air es atau air biasa. Kemudian sirup yang berwarna hijau atau merah ketika kalian campurkan ke dalam air dingin, maka air tersebut akan berubah menjadi warna sirupnya. Ya. Nah, itu termasuk ke dalam mekanisme transfer pada membran sel. Apakah dia termasuk ke dalam mekanisme difusi, osmosis, transfer aktif, eksositosis atau endositosis ya. Kita bahas di slide berikutnya. Slide yang kedua yaitu difusi. Difusi itu merupakan pergerakan atom atau molekul berupa gas atau cairan larutan. Atom atau molekul tersebut bergerak dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, hingga kelarutan menjadi seimbang. Pergerakan tersebut menjadi membran semi-permeabel. Coba silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan ada 3 gelas, kemudian satu gelas yang pertama kita lihat di sini kita tetesi sebuah molekul tinta. Ya, ketika molekul tinta itu diteteskan, maka molekul tinta itu tidak akan berbaur, dia hanya ada di satu titik. Kemudian, beberapa menit kemudian, molekul tinta itu akan menyebar. Ya, menyebar tapi tidak ke seluruh bagian. Dan gelas yang ketiga, sudah beberapa menit yang lalu, ternyata molekul tinta tersebut akan menyebar di seluruh permukaan air. Itulah arti dari difusi. Jadi, difusi itu adalah larutan dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga larutan tersebut menjadi seimbang. Contoh yang lainnya, ketika kalian ingin memakai parfum, ya, kalian menyemprotkan parfum ke tubuh kalian, pasti ruangan kalian akan menjadi wangi. Itulah yang dimaksud dengan difusi. Ketika kalian menyemprotkan parfum, ruangan kalian akan menjadi wangi. Dan wanginya itu melalui partikel-partikelnya akan menyebar ke seluruh ruangan. Sama seperti kalian kalau mau minum sirup. Ya, ternyata sirup itu ketika dituangkan ke air dingin, maka sirup itu tidak langsung menyebar. Ya, pasti warnanya tidak akan langsung berubah keseluruhan gelasnya, pasti berubah ketika kita aduk secara rata. Itulah yang dimaksud dengan difusi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu Bu Zizi akan membahas tentang osmosis. Jadi, osmosis itu merupakan peristiwa perpindahan molekul air pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Contohnya,
kalian potong wortel dengan bagian yang sama, kemudian wortel tersebut, bagian yang A, bagian pertama, kalian celupkan atau kalian rendam ke dalam air, kemudian wortel yang B atau wortel yang kedua tidak perlu kalian rendam. Dilihat perubahannya beberapa jam kemudian, apakah wortel tersebut memiliki berat yang sama? Tentu tidak. Wortel itu berkonsentrasi tinggi, sedangkan air berkonsentrasi rendah. Wortel yang direndam di air akan memiliki berat yang lebih besar dibandingkan yang tidak direndam dengan air. Itu berarti bahwa air akan masuk melalui membran semi-permeabel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Air itu memiliki konsentrasi yang rendah, sehingga wortel akan menyerap air, sehingga wortel tersebut akan memiliki berat yang berbeda dengan wortel yang tidak direndam. Kemudian contoh yang berikutnya, ketika kalian mandi atau kalian bermain air, kalian celupkan tangan bagian kanan ke dalam air, kemudian kalian perhatikan pada jari jemari kalian, pasti tangan kalian akan mengkerut. Kenapa bisa mengkerut? Karena air akan masuk ke dalam kulit kalian, kemudian kulit kalian akan mengkerut. Itulah arti bahwa osmosis itu adalah membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Ya, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu Bu Zizi akan membahas tentang transport aktif. Jadi, transport aktif itu merupakan pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran dengan melawan gradien konsentrasi melalui membran semi-permeabel. Transportasi zat atau molekul pada transport aktif memerlukan energi. Contohnya dalam kehidupan kalian, ketika kalian sedang menaiki atau bermain ayunan, kamu dapat mendorong ayunan menggunakan tenaga kaki kamu sendiri ataupun didorong dengan bantuan orang lain. Mekanisme tersebut dapat dianalogikan pada transport aktif pada membran tersebut. Contohnya, transport aktif adalah saat Anda bermain ayunan dengan didorong dengan pihak lain. Sedangkan transport pasif adalah saat kamu mendorong ayunan dengan kekuatan sendiri. Itulah yang dimaksud dengan transport aktif. Kemudian, transportasi aktif juga dapat dipengaruhi oleh muatan listrik yang ditentukan oleh ion natrium dan ion kalium. Lanjut di slide berikutnya, yaitu tentang eksositosis. Jadi, eksositosis itu merupakan proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Kemudian, vesikula tersebut diekskresikan ke lingkungan ekstraseluler. Jadi perlu kalian ingat bahwa eksositosis itu pengangkutan bahan yang terjadi di dalam sel ya. Ingat, di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Nantinya vesikula tersebut akan diekspresikan di luar lingkungan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Proses eksositosis yang pertama adalah vesikula yang berisi muatan diliputi oleh selubung protein. Jadi vesikula di sini dia diselimuti atau diliputi oleh selubung protein.
ya. Kemudian vesikula tersebut ini ya, ini yang bulat, ini namanya vesikula. Kemudian ini yang di dalam yang warnanya gold ini disebut dengan muatan, ya. Yang kedua, vesikula dilepaskan dari badan Golgi dengan membawa molekul muatan. Di dalam vesikula jadi sudah terdapat muatan dan dibawa. Proses yang ketiga, selubung protein dilepaskan. Nah, ini yang warnanya pink, ini adalah selubung protein. Kemudian selubungnya ini akan dilepaskan. Dan yang keempat, vesikula bergabung dengan membran plasma dan mengeluarkan muatan ke luar sel. Muatan keluar melalui membran plasma dan vesikula tersebut akan diekskresikan ke lingkungan ekstraseluler. Itulah yang disebut dengan eksositosis. Di slide berikutnya yaitu tentang endositosis. Prosesnya hampir sama seperti eksositosis, namun pada endositosis membran plasma melipat ke bagian dalam. Invaginasi untuk membentuk vesikula yang membawa zat tertentu ke dalam sel. Beberapa bentuk endositosis diantaranya adalah pinositosis, fagositosis, dan endositosis. Reseptor termediasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Yang pertama, reseptor menyebabkan selubung protein menempel pada membran. Kemudian membran akan berinvaginasi. Kedua, vesikula dilepaskan di dalam sel. Yang ketiga, selubung proteinnya dilepaskan. Kemudian yang keempat, vesikula ini bergabung dengan organel internal seperti lisosom. Kemudian yang kelima, muatan dilepaskan dalam sitosol. Nah, di sini ada beberapa bentuk endositosis. Yang pertama adalah pinositosis. Pinositosis adalah proses sel untuk minum yang melibatkan pembentukan vesikula membran dari membran plasma sebagai suatu cara sel untuk menggunakan cairan ekstraseluler. Pinositosis ini penting bagi sel yang menyerap nutrisi, seperti pada sel di sepanjang usus hewan. Kemudian fagositosis itu adalah proses sel untuk makan yang melibatkan pembentukan vesikula membran yang berlimpah yang disebut dengan fagosom atau vakuola fagostik. Kita masuk pada slide terakhir, yaitu berbagai proses dalam sel. Di dalam sel, berlangsungnya berbagai proses sebagai bagian sistem hidup sel yang dikenal dengan bioproses. Bioproses dalam sel yang sangat mendasar adalah reproduksi dan sintesis protein yang dikendalikan oleh organel-organel, diantaranya adalah nukleus dan ribosom. Ingat, ribosom itu untuk sintesis protein, sedangkan nukleus itu adalah inti sel yang mengendalikan seluruh aktivitas yang ada di dalam sel. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Bu Zizi berikan, apa yang Bu Zizi sampaikan ke kalian bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, see you.